Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tidak usah perkenalan diri saya atau kita. Yang penting di sini dan dengan channel ini kita dapat memberikan pengetahuan tentang perkodingan atau programming. Ini juga bukan suara asli kita atau saya. Jadi kalau kalian ingin berkomentar atau nanya di kolom komentar, sapa saya aja dengan abang. Bisa aja materi berikutnya voice over kita bukan suara cowok seperti sekarang ini. Jadi intinya di sini kita ngebuat channel ini bukan unjuk kebolehan atau nyari duit penghasilan. Niat kami murni untuk memberikan sharing perkodingan. Ya, walaupun di sini kita bukan pekerja programmer, tapi materi kita akan diusahakan sejalur sesuai dokumentasi dari masing-masing materi karena coding itu bukan menghafal. Ingat, coding itu bukan menghafal. Terpenting adalah paham mengenai fundamental dari coding tersebut. Dan layaknya ciptaan atau karya manusia tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Esa. Oleh karena itu nemu error itu wajar, jangan sampai kita putus asa ketika menemui error yang tidak bisa kita selesaikan. Balik lagi pahami fundamentalnya, dan sekarang zamannya Chat GPT. Pasti ada penyelesaian dari error tersebut. Sudah cukup basa-basi yang sok bijak barusan. Sekarang lanjut basa-basi tentang roadmap materi yang akan disajikan dalam channel ini. Channel Mas Dev ini akan menyajikan JavaScript full stack. Sejarah JavaScript tidak usah kita bahas, bisa kalian cari info-infonya di channel lain atau Chat GPT aja. Intinya JavaScript ini diciptakan menggunakan mesin yang ada di browser dan tujuannya untuk pembuatan antarmuka atau frontend yang lebih keren, bahasanya UI. Tapi seiring makin canggih perkembangan zaman, JavaScript ini bukan lagi hanya untuk UI, melainkan bisa untuk pengembangan di server atau backend. Sehingga kenapa kita memilih JavaScript untuk disajikan di dalam channel ini adalah kita melihat bahasa pemrograman ini pasti akan jauh lebih berkembang lagi ke depannya dengan macam-macam framework atau kerangka kerja di dalamnya. Dan hampir rata-rata framework dari JavaScript ini unopinioted atau tidak prosedural. Maksudnya apa prosedural? Diibaratkan kita sebagai pelukis, kita ingin melukis di dalam kanvas kosong putih bersih. Kita sebagai pelukis pasti ingin menuangkan pikiran seni kita ke dalam kanvas putih kosong tersebut. Nah, itulah framework dari JavaScript. Berbeda dengan prosedural atau opinioted, jadi di kanvas itu sudah ada arsiran. Kita pelukis hanya mewarnai arsiran tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ketika masuk ke materi framework JavaScript. Dan di sini tidak akan kita bahas mana lebih cepat coding JavaScript atau bahasa pemrograman lainnya. Semua bahasa pemrograman sama saja, yang membedakan adalah kita menulis logika dan algoritma dari program tersebut apakah bisa efisien atau tidak dalam artian memakai resource dari komputer atau server. Lalu di sini kita akan menyesuaikan dengan penulisan ECMAScript terbaru. Apa itu ECMAScript? Itu adalah standarisasi dari kode JavaScript agar dapat berjalan di semua web browser. Ya, kita tahu kan web browser itu bermacam-macam. Nah, itu fungsi dari ECMAScript. Lanjutlah, kita masuk ke materi awal ini. Kita awal ini tidak akan menggunakan kode editor macam VS Code, Sublime, atau apalah macam lainnya kode editor yang kalian sudah tahu. Kita akan menggunakan konsol dari browser. Saya menggunakan Chrome dengan cara klik kanan lalu pilih Inspect lalu buka tab konsol. Materi pertama kita adalah data type atau tipe data yang ada di JavaScript. Di dalam JavaScript tipe data didasarkan dua kategori, yaitu primitive value dan non-primitive. Dikatakan primitive value karena ketika kita main declare sebuah variabel pasti ada sebuah nilai. Nah, nilai tersebut tidak akan bisa berubah kecuali kita declare ulang variabel tersebut. Yang termasuk kategori primitif ini dalam JavaScript adalah string, number, boolean, undefined, big integer, dan simbol. Dan yang merupakan non-primitif adalah objek, array, function, date, regex, map set, weak map, and weak set. Untuk mendeklar variabel di JavaScript, harus ada keyword var, let, dan const. Untuk var dan let tujuannya sama, yaitu variabel yang dire-declare dapat kita rubah nilainya. Yang membedakan adalah scope-nya. Kita akan bahas nanti di materi scope. Sedangkan variabel yang dideklar dengan const tidak akan bisa dirubah nilainya.
kita contohkan tipe data primitif string. Untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel, kita bisa gunakan perintah typeof. Apapun nilai yang dikasih tanda petik 1 ataupun 2, dia akan dideklar sebagai tipe data string. Lanjut ke tipe data number. Berapapun nilai dengan angka yang dideklar dari variabel tanpa tanda petik, maka dia akan dideklar sebagai tipe data number. Number di JavaScript bisa dikasih koma dan minus. Bisa kita declare dengan constructor function bernama number. Apa itu constructor function? Kita akan bahas itu di materi function ya. Lalu tipe data boolean. Variabel yang dideklar dengan nilai true atau false akan dideklar sebagai tipe data primitif boolean. Tipe data big integer. Sama seperti tipe data number, tapi tampungan untuk nilai yang dideklar dapat mencakup ukuran panjang atau besar. Untuk mendeklar di akhir nilai angka diberikan huruf n. Atau bisa juga dideklar dengan constructor function big integer. Lalu tipe data simbol. Simbol biasa digunakan untuk menandai nilai pada variabel. Cara untuk mendeklar simbol adalah dengan menggunakan constructor function symbol. Lalu penandanya harus diberikan tanda kutip 2 atau 1. Oh ya, untuk memanggil nilai dari sebuah variabel kalian bisa gunakan perintah console.log. Berikutnya tipe data primitif undefined. Artinya, nilai dari variabel tidak dapat didefinisikan. Dan bukan artinya itu kosong. Ada tipe datanya tapi namanya tidak terdefinisi atau undefined. Kedepan ada beberapa kasus di mana undefined ini kita gunakan. Tipe data non-primitif kita coba adalah objek. Kenapa non-primitif? Objek dideklar dengan tanda kurung kura awal. Kita contohkan di dalam kurung kura awal kita kosongkan. Artinya ada objek, tapi tidak mempunyai properti dan value. Ada tipe datanya, yaitu bernama objek, tapi di dalam tipe datanya kita rubah-rubah propertinya bisa. Berbeda dengan primitif, ada tipe data namanya string tapi value-nya kita tidak dapat dirubah kecuali kita mendeklarasi ulang variabel tersebut. Properti di dalam objek kita bisa berikan tipe data apapun. Lalu berikutnya tipe data non-primitif bernama array. Array dideklar dengan tanda kurung siku atau dengan constructor function bernama array. Jika meng-keep off dari array maka yang keluar adalah dia bernama objek. Kenapa? Karena behavior di dalam JavaScript daripada array adalah sebuah objek. Dia mempunyai properti tapi tidak ditampilkan, yang tampil di dalamnya hanya value-nya saja. Di balik layar sebenarnya ada properti tapi namanya key atau biasa disebut juga dengan indeks. Array dimulai dari indeks ke 0 untuk value yang kelihatan pertama. Dan seterusnya. Value dari array per indeks kita bisa berikan juga berbagai macam tipe data, bahkan kita bisa berikan array kembali atau biasa disebut nested array.
Berikutnya adalah tipe data function. Secara sekilas sebenarnya mirip dengan objek, tapi di dalam JavaScript, behavior pada sebuah function sangat berbeda dengan objek. Objek membentuk sebuah struktur data, sedangkan function harus kita invoke atau dipanggil agar dia dapat menjalankan isi di dalam function atau disebut dengan actions. Dan di dalam function ada sebuah nilai yang wajib dikembalikan atau return. Di sini kita berikan contoh untuk memberikan properti ke dalam function kosong harus kita gunakan metode dari objek bernama define property. Berbeda dengan objek biasa yang kita bisa berikan langsung properti ke dalamnya. Lalu ada tipe data non-primitive date. Cara mengdeklar adalah kita melakukan instansiasi dari kelas bernama date. Instansiasi akan kita pelajari dari materi bernama class. Hasil dari instansiasi ini akan berupa objek. Maka ketika kita meng-type off daripada date ini, dia akan berupa tipe data objek. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah kenapa semua non-primitive ini berupa tipe data objek semua kecuali function. Karena ECMAScript yang melakukan standarisasi semuanya itu dinamain sebagai objek. Tapi di dalam teori itu, tipe data tersebut mempunyai ciri khas masing-masing. Terakhir ada tipe data yang bernama null. Dia objek, tapi termasuk kategori tipe data primitif. Aneh ya? Inilah juga keseruan kita dalam mempelajari JavaScript. Jadi kenapa null disebut objek, tapi tipe data primitif? Karena ECMAScript dan JavaScript menyatakan bahwa null itu adalah sebuah representasi dari sebuah objek kosong yang tidak dapat diakses atau ditambahkan properti ke dalamnya. Hanya dengan cara mendeklar ulang variabel tersebut dengan objek biasanya untuk mengisi properti. Sebab itu dia primitif. Sekian materi kita pertama dari seri JavaScript dasar. Tipe data. Kalian wajib pahami materi tipe data ini, bahkan harusnya ini sudah di luar kepala untuk bisa lanjut ke materi berikutnya. Silahkan ulangi aja atau bisa cari referensi lain di internet. Lanjutnya kita akan menggunakan editor kode VS Code untuk materi berikutnya. Jadi kita berharap kalian sudah mempunyai kode editor VS Code. Tinggal cari di internet dan install. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan pernah menyerah mengejar ilmu sampai tua sekalipun. Salam dari EMSDev. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.